Terkait serangan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober lalu, banyak pihak yang terkejut dengan strategi Hamas yang berhasil membobol pertahanan Israel. Akibat dari serangan tersebut, sejumlah perwira Israel ditangkap, ratusan tentaranya tewas, dan aneka persenjataannya hancur dalam serangan mendadak tersebut. Lantas, strategi apakah yang membuat Hamas sukses membobol pertahanan Israel? Tanpa berlama-lama, berikut adalah strategi Hamas dalam menghadang dan menyerang Israel. Selama bertahun-tahun, Israel telah memperkuat penjagaannya di perbatasan antara wilayahnya dan sebagian wilayah Palestina di Gaza. Namun, hal tersebut justru berhasil membuat Hamas mempelajari celah dari pertahanan Israel. Bahkan menurut Adib Ziadeh, seorang pakar Palestina dalam urusan internasional di Universitas Qatar, mengatakan bahwa Hamas bisa dipastikan memiliki rencana jangka panjang untuk menindaklanjuti serangannya terhadap Israel. Jadi, serangan yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober lalu bukanlah serangan tanpa persiapan yang matang, melainkan serangan tersebut sudah dipersiapkan dengan tingkat kemahiran, tingkat keahlian, presisi, dan intensitas. Bisa dikatakan anggota militer Hamas juga tidak mengetahui apa tujuan dari latihan itu. Sampai menjelang serangan dilancarkan, mereka juga tidak tahu kapan dan di mana serbuan dilancarkan. Menariknya, persiapan serangan tersebut dilakukan secara terbuka di hadapan masyarakat Gaza. Lucunya adalah, latihan penyerangan tersebut juga digelar secara terang-terangan di depan mata warga dan tentara Israel. Cuman, mereka mungkin nggak ngeh kalau itu lagi latihan buat penyerangan kali ya. Wah, di budaya Hamas ternyata nggak bisa dianggap enteng ya. Untuk merencanakan semua strategi penyerangan tersebut, Hamas memilih untuk membangun semacam pemukiman tiruan Israel demi melakukan latihan pendaratan militer dan strategi penyerbuan secara nyata serta aneka taktik lainnya. Selain pemukiman palsu, Hamas juga diketahui memiliki terowongan dan fasilitas bawah tanah yang panjangnya mencapai sekitar 300 mil atau sekitar 482 km. Melansir dari laman CNN Indonesia, salah satu jaringan bawah tanah atau terowongan Hamas disebut sebagai Metro Gaza oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Karena letaknya yang tersembunyi, IDF cukup kesulitan mengintai dan memantau pergerakan Hamas. Terowongan ini juga bukan terowongan biasa loh, karena menurut para ahli, besar kemungkinan terowongan ini menjadi tempat dari sekitar 200 sandera yang diculik Hamas pada serangan 7 Oktober lalu. Selain itu, di dalam terowongan ini juga lah Hamas menyimpan peralatan tempurnya, seperti roket, amunisi, senjata, generator, bahan bakar, dan peralatan lainnya. Nantinya alat-alat ini akan bangun dari tidurnya dan bertugas di medan perang. Seperti halnya yang terjadi pada 7 Oktober lalu, Hamas mengklaim mereka telah menembakkan 3.000 unit roket dalam serangannya ke wilayah Israel. Jika di tahun-tahun sebelumnya, roket Hamas seringkali kesulitan menembus sistem pertahanan canggih milik Israel, kali ini ribuan roket yang ditembakkan Hamas dalam waktu singkat berhasil melumpuhkan sistem pertahanan Israel. Ketika roket terus-menerus diluncurkan, militan Hamas mulai menyusup untuk menembus perbatasan Gaza yang dijaga ketat. Setelah berhasil menembus perbatasan, Hamas mengklaim para pejuangnya telah menghancurkan beberapa unit kendaraan lapis baja, bulldozer, dan beberapa unit tank dalam penyergapan di Gaza.